Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Fikih Lugha yaitu Ibu Eni Zulfa-Hidayah beserta teman-teman sekalian. Di sini saya Erika Tri Juraida dengan NIM 24104030046 akan mempresentasikan mengenai 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan sejarah Fikih Lugha, dan pembahasan yang kedua yaitu tentang perbedaan ilmu lugha dan fikih lugha. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang dialek-dialek Arab. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian fikih lugha dan sejarahnya. Al-fiqhu secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan, dan lugha berarti bahasa. Sedangkan secara harfiah, fikih lugha berarti pemahaman terhadap bahasa. Jadi, fikih lugha adalah ilmu yang membahas kata-kata, asal kata, maknanya, dan fungsi bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah fikih lugha. Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad Ats-Tsa'alabi, beliau adalah salah satu pencetus lahirnya fikih lugha. Beliau dan Ibnu Jini dan Ibnu Al-Faris awalnya mengkaji tentang bahasa, seluk-beluk bahasa, lalu menganalisisnya sesuai dengan masalah kata-kata yang terikat atau berhubungan dengan bahasa Arab. Sehingga objek kajian fikih lugha menurut mereka adalah identifikasi kata-kata yang berhubungan dengan Arab dan maknanya. Fikih lugha tentunya telah melewati 3 fase. Fase yang pertama biasanya disebut dengan fase klasik 1 atau masa perintisan. Fase ini dikenal dengan nama Marhalah al-Adam. Fase ini diketahui ketika para ulama mulai mengkaji bahasa Arab. Kemudian mereka menemukan berbagai fenomena kebahasaan. Dan salah satu yang mereka temukan yaitu tentang kajian fikih lugha seperti istiqaq dan al-qadar. Selanjutnya yaitu fase kedua atau masa kelahiran dan pertumbuhan. Pada fase ini disebut dengan nama Marhalah al-Imtizaj. Maksudnya adalah fase di mana tema kajian ini bercampur aduk dengan tema kajian-kajian lain dalam bahasa Arab. Seperti balaghah, nahwu, shorof, dan lain-lainnya. Hal ini telah dijelaskan dengan sangat jelas pada karya Ibnu Jini. Dalam bukunya tersebut telah diringkas apa yang oleh ulama terdahulu bicarakan, dan beliau menambahkan hasil kajian dan renungan matangnya sendiri. Justru hal ini dapat menambah kejelasan batasan-batasan dan mengungkap hakikatnya. Sekarang fase ketiga, yaitu biasa disebut dengan Marhalah al-Istiqlal atau masa kemandirian. Masa ini muncul pada abad keempat dan kelima Hijriah, di mana tema-tema dan masalah fikih lugha disusun menjadi satu dalam buku yang diberi nama Fikih Lugha. Setelah itu mulai bermunculan buku-buku yang memiliki urgensi atau tujuan khusus, merinci, menjelaskan tema-tema kajian yang sebelumnya agar menjadi lebih jelas. Para penulis modern pun telah banyak menyusun karya yang penting mengenai tema ini, walaupun banyak yang merujuk pada buku-buku sebelumnya. Untuk pengertian fikih lugha dan sejarahnya sudah selesai, dan sekarang kita bahas mengenai perbedaan fikih lugha dan ilmu lugha. Berikut adalah pembahasannya. Silakan disimak. Jadi, perbedaannya adalah fikih lugha itu ilmu yang mempelajari satu bahasa secara khusus atau kemunculan bahasa secara khusus, sedangkan ilmu lugha adalah ilmu yang mempelajari perbandingan antara dua bahasa atau lebih dari berbagai bahasa manusia. Dan ruang lingkup kajian fikih lugha lebih luas dibanding ilmu lugha, karena fikih lugha itu ditujukan untuk mengungkap aspek budaya dan sastra, sedangkan ilmu lugha hanya memusatkan diri pada kajian struktur internal bahasa saja. Dan mayoritas kajian fikih lugha lebih bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu lugha lebih bersifat deskriptif sinkronis.
Karena pembahasan tentang fikih lugah sudah selesai, sekarang saya akan membahas sedikit tentang dialek Arab. Dialek diambil dari bahasa Yunani, yaitu dialektos, atau varian-varian sebuah bahasa yang sama. Maksudnya, varian-varian ini berbeda satu sama lain, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain, sehingga belum pantas disebut bahasa-bahasa yang berbeda. Biasanya, pemerian dialek berdasarkan geografi, namun bisa berdasarkan faktor lain, misalkan faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Dialek atau al-lahjah menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu, yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan, bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat bahwa pada tulisan ini terdapat nama-nama atau macam-macam lahjah, yang jumlahnya ada 16 macam. Ibnu Faris memberi kontribusi pemikiran kepada kita bahwa dari 16 bentuk lahjah dari berbagai sumber bahasa di beberapa kabilah Arab hanya didasarkan pada 16 bentuk yang membedakan antara lahjah yang satu dengan lahjah yang lainnya. Dan ke-16 bentuk tersebut dimulai dari perubahan harokat sampai pada perbedaan dalam hal al-tadad atau antonim kata. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.